Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiana Lastarini Arvina Zahriati Naim. Saya dari kelas Imunologi 3B. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengaruh antibodi monoklonal dan poliklonal pada COVID-19. Penggunaan antibodi monoklonal dan poliklonal COVID-19. Antibodi adalah protein yang membantu untuk memerangi penyakit dan memiliki peranan yang penting dalam menjaga sistem imun. Antibodi bagaikan tentara yang menjaga benteng dari serangan musuh. Dalam hal ini, musuh masuk dalam tubuh tentu saja zat asing seperti virus, bakteri, maupun kuman. Antibodi akan membantu untuk memerangi virus maupun bakteri tersebut. Ia utamanya terbentuk sebagai respon terhadap infeksi atau terbentuk ketika adanya vaksin yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi kerap dikenal dengan imunoglobulin. Antibodi dibentuk oleh sel darah putih. Ketika tubuh mengalami infeksi, satu plasma sel dapat mensekresi ratusan antibodi dalam beberapa detik untuk bisa membentuk sistem pertahanan imun yang semakin kuat. Antibodi merupakan protein yang terbentuk sebagai respon terhadap serangan benda asing yang dinamakan dengan antigen. Serangan zat asing ataupun antigen ini bisa dalam bentuk protein, asam nukleat, lipid, hingga karbohidrat. Sehingga dapat diketahui bahwa antibodi merupakan komponen dalam tubuh yang penting untuk menjaga respon imun dan membantu melawan penyakit. Antibodi dibagi menjadi dua, yaitu antibodi monoklonal dan poliklonal. Antibodi monoklonal adalah protein buatan laboratorium yang meniru kemampuan sistem kekebalan tubuh untuk melawan patogen berbahaya seperti virus. Tetapi dengan antibodi monoklonal dianggap lebih spesifik, murni, dan memiliki resiko kontaminasi patogen lewat darah yang lebih rendah daripada terapi imunoglobulen intravena dan terapi serum. Potensi antibodi monoklonal sebagai pilihan terapi COVID-19 sangat berkaitan dengan berbagai perkembangan teknologi isolasi antibodi monoklonal SARS-CoV-2. Sejak penemuan SARS-CoV-2, berbagai pusat penelitian imunologi di seluruh dunia mulai mengisolasi antibodi monoklonal yang berasal dari sel darah B dari pasien yang telah dinyatakan sembuh dari infeksi SARS-CoV-2. Antibodi monoklonal juga dapat dikembangkan dari antibodi dari tikus transgenik yang telah diimunisasi SARS-CoV-2. Beragam teknologi modern telah memungkinkan proses identifikasi sel B yang mampu menghasilkan antibodi spesifik terhadap patogen tertentu seperti SARS-CoV-2, serta pengumpulan data gen yang menghasilkan rantai berat dan ringan imunoglobulen spesifik yang dapat mengekspresikan antibodi monoklonal. Pertimbangan penggunaan antibodi monoklonal. Yang pertama, penggunaan antibodi monoklonal tidak selalu memberikan efek yang signifikan terhadap luaran klinis pada COVID-19 derajat berat seperti yang ditunjukkan pada penggunaan antibodi monoklonal terhadap infeksi influenza dan reseptor sintisial virus atau RSV. Kedua, desain antibodi monoklonal harus cukup spesifik untuk menghentikan masuknya virus dan replikasi virus, guna mencegah efek yang tidak diharapkan pada jaringan non-target yang berpotensi menimbulkan gangguan fungsi organ. Yang ketiga, pengawasan ketat sebagai penggunaan antibodi monoklonal yang diterapkan dalam protokol penentuan harus dapat pula dilaksanakan dalam situasi klinis
nyatanya guna memantau resiko efek samping, seperti peningkatan kekebalan imbas antibodi. Kriteria kandidat ideal terapi antibodi monoklonal COVID-19 berusia 65 tahun ke atas, mengalami obesitas, mengidap diabetes, punya riwayat jantung bawaan dan tekanan darah tinggi, mengidap penyakit paru kronis seperti asma yang sedang sampai parah, fibrosis klinis, penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, dan hipertensi paru. Obat yang digunakan dalam terapi ini etesevimab dan bamlanivimab pada dasarnya merupakan antibodi monoklonal yang secara khusus diciptakan sebagai protein spike untuk virus SARS-CoV-2. Dengan cara ini, virus tidak akan melekat pada tubuh manusia. Selain kedua tersebut kerja dengan cara mengikuti virus agar tidak menginfeksi sel dan mereplikasi di dalamnya. Dalam uji klinis pada pasien COVID-19 dengan gejala ringan sampai sedang, etesevimab dan bamlanivimab secara signifikan mampu mengurangi reaksi rawat inap dan kematian terkait infeksi virus SARS-CoV-2. Antibodi poliklonal. Antibodi poliklonal adalah kumpulan antibodi terhadap suatu antigen secara spesifik yang dapat mengenali lebih dari satu epitop antigen tersebut. Produksi. Usaha untuk menghasilkan antibodi dari reseptor antigen lebih dari satu epitop secara keseluruhan dengan menggunakan hewan uji. Contoh terapi antibodi poliklonal adalah melalui donor plasma konsolven.